Haleluya, 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 haleluya. Sabda Allah itu hidup dan penuh daya, menguji segala pikiran dan maksud hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kalian bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan, yaitu keadilan, belas kasih dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kalau kita mendengar tentang kecaman-kecaman Yesus, yang perlu kita perhatikan justru kesimpulannya. Kesimpulannya adalah petunjuk bagi kita bagaimana harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dalam hal ini, kita diingatkan supaya membersihkan terlebih dahulu bagian dalam, supaya yang di luar juga ikut bersih. Karena memang apa yang mengalir dan nampak dalam kata-kata maupun perbuatan, itu bersumber di dalam. Karena itu kita disebut atau kita mempunyai yang namanya hidup batin. Itu untuk mengatakan kehidupan di dalam diri kita. Dan itulah sumber yang mengalirkan apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita putuskan. Kalau mau membersihkan sungai, yang dibersihkan itu sumbernya. Kalau sumbernya bersih, maka sungai itu akan jernih sampai ke ujungnya, sampai ke muara. Kalau hanya membersihkan muaranya saja, sumbernya tidak dibersihkan, ya tidak bisa bersih. Segala hal, keputusan, pemikiran, itu ada di dalam diri kita. Entah di dalam pikiran kita, entah di dalam emosi kita, entah di dalam hati kita. Banyak orang yang berpikir negatif tentang orang lain, maka keputusannya, sikap kita juga pasti negatif. Tetapi banyak orang yang berpikir positif, maka apa yang nampak di luar itu juga akan kelihatan positif. Ada juga orang yang digerakkan oleh perasaan tidak suka, lalu mengambil keputusan, entah tidak datang, entah tidak ikut, karena tidak suka. Itu keputusan yang digerakkan oleh perasaan. Tetapi kalau digerakkan oleh hati, tidak pernah ada yang negatif. Karena gerakan hati selalu positif. Gerakan hati selalu dari Roh Kudus. Maka pada bagian bacaan yang pertama itu dikatakan, Allah dari mulanya telah memilih kalian
untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kalian. Dan roh itu ada di hati kita masing-masing. Kita diselamatkan oleh karunia Roh Kudus yang menuntun kita untuk bisa melihat dan mengambil keputusan secara benar dan tepat. Karena itu perlu memperhatikan hidup batin, bukan hanya hidup lahir. Karena hidup lahir dasarnya adalah hidup batin. Dasarnya adalah kedalaman. Kita diminta membersihkan hidup batin kita. Dan bagaimana bisa menjadi bersih? Kita harus mendengarkan sang sumber sendiri, yaitu Roh Kudus yang bertahta di hati kita masing-masing. Kalau kita mengambil keputusan, kita tidak digerakkan oleh pikiran saja, karena bisa jadi tidak lengkap. Kalau kita mengambil keputusan, juga jangan digerakkan oleh perasaan saja, karena bisa jadi negatif perasaan itu. Tetapi kalau kita mengambil keputusan, kita harus digerakkan dari roh di dalam batin. Dan itu selalu positif, selalu baik. Karena Roh Kudus tidak pernah menuntun kita kepada yang negatif. Atau tidak pernah membisikkan sesuatu yang kurang berkenan kepada Allah. Karya roh itu adalah membesarkan hati, menguatkan hati ketika kita benar. Yang kedua, menumbuhkan rasa sesal ketika kita bersalah. Hanya itu yang dilakukan Tuhan melalui Roh Kudus di dalam diri kita. Lama-lama kalau kita mengambil keputusan berdasarkan gerakan roh di hati kita, kita akan selalu mengikuti kehendak Tuhan. Dan dengan demikian kita tidak akan salah jalan. Mari kita membersihkan hati kita, batin kita, supaya kita lebih jernih mendengar bimbingan Roh Kudus. Karena juga tidak sulit, yaitu selalu positif. Kalau toh negatif itu adalah rasa sesal karena kita bersalah. Dengan rahmat Tuhan lama-lama kita makin peka. Karena memang kita diselamatkan dalam roh dan kebenaran. Kita juga harus lahir dari roh dan kebenaran. Karena kalau kita tidak lahir kembali dari roh dan kebenaran, kita tidak akan mampu mengikuti kehendak Tuhan. Mohon rahmat Tuhan supaya kita dianugerahi kepekaan, mendengarkan bimbingan roh, mampu membersihkan dan menata hidup batin kita. Dan dengan demikian mengalir semua, baik dalam perkataan maupun perbuatan kita. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas anugerah iman yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami mampu percaya akan bimbingan-Mu melalui hati kami masing-masing. Semoga Engkau menganugerahkan kepada kami kepekaan hati untuk mendengarkan bimbingan Roh Kudus, sehingga kami selalu mengikuti kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita melanjutkan dengan liturgi Ekaristi.